siang Ibu, perkenalkan nama saya Katrian Claudia Latumeten, nomor MPM saya 12114201190037, saya dari kelas F. Di dalam video ini saya mengejarkan tugas dari mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 1, dosen pengampu GJ Wakano, SCAP, MCAP. Saya dari program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2020. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem kardiovaskuler hipertensi. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan terkadang kematian. Hipertensi dapat diketahui dengan cara rajin memeriksa tekanan darah. Untuk orang dewasa, minimal memeriksa darah setiap 5 tahun sekali. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi bila ketika diukur pada 2 hari yang berbeda. Pembacaan tekanan darah sistolik pada kedua hari adalah lebih besar dari 140 mmHg, atau pembacaan tekanan darah diastolik pada kedua hari adalah lebih besar dari 90 mmHg. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan mengidap hipertensi akan meningkat. Berikut ini faktor-faktor pemicu yang dapat mempengaruhi peningkatan hipertensi. Yang pertama, berusia di atas 65 tahun. Yang kedua, mengonsumsi banyak garam. Yang ketiga, kelebihan berat badan. Yang keempat, memiliki keluarga dengan hipertensi. Yang kelima, kurang makan buah dan sayur-sayuran. Yang keenam, jarang berolahraga. Yang ketujuh, minum terlalu banyak kopi atau minuman lain yang mengandung kafein. Dan yang kedelapan, terlalu banyak mengonsumsi minuman keras. Selain dari faktor risiko hipertensi, terdapat juga penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Hipertensi primer pada kebanyakan orang dewasa, penyebab tekanan darah tinggi ini seringkali tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Sedangkan hipertensi sekunder, beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah tinggi lebih daripada hipertensi primer. Di dalam hipertensi juga terdapat yang namanya gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul. Gejala yang muncul akibat hipertensi antara lain yang pertama sakit kepala, yang kedua lemas, yang ketiga masalah dalam penglihatan, yang keempat nyeri dada, yang kelima sesak nafas, yang keenam aritmia, dan yang ketujuh adanya darah dalam urin. Dari faktor risiko hipertensi, penyebab hipertensi, dan juga gejala hipertensi, terdapat yang namanya pengobatan hipertensi. Bagi sebagian pengidap hipertensi, konsumsi obat harus dilakukan seumur hidup untuk mengatur tekanan darah. Namun, jika tekanan darah pengidap sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis obat atau konsumsinya dapat dihentikan. Dosis yang sudah ditentukan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena takarannya disesuaikan dengan tingkat tekanan darah. Selain itu, obat yang diberikan juga harus diperhatikan apa saja dampak dan efek samping yang timbul pada tubuh sang pengidap. Obat-obatan yang umumnya diberikan kepada para pengidap hipertensi antara lain yang pertama, obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan tubuh melalui urin.
Hipertensi membuat pengidapnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. Untuk itu, penggunaan obat ini dibutuhkan sebagai bagian dari pengobatan. Yang kedua, obat untuk melebarkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa turun. Hipertensi membuat pengidapnya rentan untuk mengalami sumbatan pada tekanan darah atau pembuluh darah. Yang ketiga, obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebar pembuluh darah. Tujuan penggunaan obat ini adalah untuk menurunkan tekanan darah pengidap hipertensi. Yang keempat, obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Yang kelima, obat penghambat renin yang memiliki fungsi utama obat untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi untuk menaikkan tekanan darah dan dihasilkan oleh ginjal. Jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik tidak terkendali. Bukan saja dengan pengobatan yang kita lakukan, tetapi kita sebagai manusia juga harus mencegah agar tidak terkena penyakit hipertensi. Pencegahan yang kita lakukan dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat, mengurangi konsumsi garam jarang sampai berlebihan. Yang ketiga, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan seperti teh dan kopi. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, menurunkan berat badan jika diperlukan. Yang ketujuh, mengurangi konsumsi minuman alkohol. Dan yang kedelapan, menghindari konsumsi minuman bersoda. Di dalam pencegahan juga terdapat 3 jenis pencegahan. Yang pertama, pencegahan primer. Yang kedua, pencegahan sekunder. Dan yang ketiga, pencegahan tersier. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer berupa kegiatan untuk menghentikan atau mengurangi faktor risiko hipertensi sebelum penyakit hipertensi terjadi. Pencegahan primer dilaksanakan melalui berbagai upaya seperti promosi kesehatan mengenai peningkatan perilaku hidup sehat, yakni diet yang sehat dengan cara makan cukup sayur dan buah, rendah garam dan lemak, rajin melakukan aktivitas, dan tidak merokok. Yang berikutnya, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder lebih ditunjukkan pada kegiatan deteksi dini untuk menemukan penyakit. Bila ditemukan kasus, maka dapat dilakukan pengobatan secara dini. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilaksanakan agar penderita hipertensi terhindar dari komplikasi yang lebih lanjut, serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang lama ketahanan hidup. Dalam pencegahan tersier, kegiatan difokuskan kepada mempertahankan kualitas hidup penderita. Pencegahan tersier dilaksanakan melalui tindak lanjut dini dan pengelolaan hipertensi yang tepat, serta minum obat teratur agar tekanan darah dapat terkontrol dan tidak memberikan komplikasi seperti penyakit ginjal kronik, stroke, dan jantung. Penanganan respon cepat juga menjadi hal utama agar kecacatan dan kematian dini akibat penyakit hipertensi dapat terkendali dengan baik. Yang berikutnya tentang pendidikan kesehatan pada pasien dengan penyakit hipertensi. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang hipertensi yaitu dengan dilakukan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan membangun kesempatan untuk sadar dalam belajar, melibatkan beberapa bentuk komunikasi yang dirancang untuk meningkatkan melek kesehatan, termasuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan hidup yang kondusif untuk kesehatan individu dan masyarakat. Itu disampaikan oleh Sutisna 2013. Pendidikan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan komunikasi informasi, tetapi juga dengan membina motivasi, keterampilan, dan kepercayaan diri
yang diperlukan untuk mengambil tindakan meningkatkan kesehatan. Pendidikan kesehatan meliputi komunikasi informasi mengenai mendasari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdampak pada kesehatan serta risiko individu, faktor dan perilaku berisiko, dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pendidikan kesehatan mungkin melibatkan komunikasi informasi dan pengembangan keterampilan yang menunjukkan politik kelayakan dan organisasi kemungkinan berbagai bentuk tindakan untuk mengatasi sosial, ekonomi, dan faktor-faktor penentu kesehatan lingkungan, disampaikan dalam Sutisna 2013. Pendidikan kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat penderita hipertensi agar lebih memahami tentang penyakit tersebut dan dapat merubah pola hidupnya demi terciptanya hidup sehat. Disampaikan oleh Noto Atmojo 2007 menyatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan seharusnya dimiliki oleh pasien karena pasien adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap terkontrolnya tekanan darah. Berdasarkan hal tersebut, faktor pengetahuan tentang hipertensi mempunyai hubungan dengan terkontrolnya tekanan darah. Tenaga kesehatan diharapkan dapat berperan serta memberikan informasi dan mengawasi penderita hipertensi untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat. Demikianlah penjelasan saya mengenai gangguan sistem kardiovaskuler hipertensi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan shalom.